شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Ayuhal ikhwah, para peserta madrasah Ramadan, peserta itikaf, yang semoga Allah Azza wa Jalla memasukkan antum semua, kita semua ke dalam golongan orang yang memperoleh keutamaan Lailatul Qadar di tahun ini. Kita lanjut kajian kitab Miftahud Daris Sa'adah. Kita masih melanjutkan penjelasan kenapa manusia diturunkan ke muka bumi. Wa aidan fa innahu subhanahu innama khalaqal khalqa li ibadatihi wa hiya al-ghayatul matlubah minhum. Qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alasan lain kenapa manusia diturunkan adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala hanyalah bertujuan menciptakan makhluk ini agar makhluk ini ibadah kepada Allah. Dan ini tujuan yang pokok yang dituntut dari manusia. Sebagaimana firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka manusia itu beribadah kepadaku. Ayat ini mengandung takhsis. Takhsis itu pengkhususan. Artinya khusus diciptakannya jin dan manusia dengan satu tujuan, yaitu ibadah. Karena ada pasangan huruf ma dan illa. Ma disebut huruf nafi, illa disebut huruf istithna. Nafi artinya yang menidakkan, istithna artinya yang mengecualikan. Kalau ada pasangan nafi dan istitsna, fungsinya khusus. Artinya aku ciptakan jin dan manusia khusus hanya untuk ibadah kepadaku. Sama dengan la ilaha illallah. La nafi illa istitsna. La ilaha, tidak ada ilah. Illa Allah. Kecuali Allah. Artinya satu-satunya sesembahan khusus hanya Allah, tidak ada yang lain. Jadi tujuan pokok Allah menciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Kedua, di dalam kalimat yang terkandung dalam ayat ini mengandung faidah tauhid, karena makna ibadah adalah tauhid. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seluruh lafaz ibadah dalam Al-Quran maknanya tauhid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan aku dalam hal ibadah. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami ibadah, maknanya iyyaka na'budu ay iyyaka nuwahhidu. Hanya kepada engkau kami bertauhid dalam beribadah itu. Ibadahnya tidak sekedar ibadah
saja, tapi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Hanya Allah, selain Allah tidak diibadahi. Inilah tujuan utama penciptaan manusia, untuk ibadah kepada Allah. Sedangkan sudah dimaklumi kesempurnaan ibadah yang dituntut, yang diperintahkan dari manusia tidak mungkin dilakukan di negeri yang penuh kenikmatan, di negeri yang abadi seperti surga. Kalau Adam dan anak-anak turunannya ditetapkan di surga, tidak ada ibadah di sana, tidak ada perintah dan larangan di sana. Hanyalah ibadah itu bisa dilakukan di negeri yang penuh ujian, penuh godaan, penuh bala. Bala bahasa Indonesia, bukan bahasa Sunda. Yaitu dunia. Baru ibadah ini bisa dilakukan dengan berkualitas karena adanya ujian dan godaan tadi. Adapun negeri yang abadi seperti surga, itu negeri yang penuh kelezatan dan kenikmatan, bukan negeri ujian, godaan, dan pembebanan. Tidak ada beban kewajiban di surga, hanya di dunia. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Adam dan anak-anak turunannya ke dunia. Karena tujuan diciptakannya Adam juga nanti untuk ibadah. Dan ibadah tidak bisa dilakukan di negeri yang penuh kenikmatan di surga. Harus turun ke dunia. Itu alasan yang ke-sekian belas. Keberapa belas? 14. Ke-15. Wa aydan fa innahu subhanahu iqtadat hikmatuhu khalqa Adam wa dhurriyyatihi min tarkibin mustalzimin lidda'i syahwat wal ghadab wa da'il aql wal ilm. فإنه سبحانه خلق فيه العقل والشهوة ونصبهما داعيين بمقتضياتهما ليتم مراده ويظهر لعباده عزته في حكمته وجبروته ورحمته وبره ولطفه في سلطانه وملكه فاقتضت حكمته ورحمته أن أذاق أباهم وبلا مخالفته وعرفه ما يجني عواقب إجابة الشهوة والهوى ليكون أعظم حظرا فيها وأشد هروبا وهذا كحال رجل سائر على طريق قد كمنت الأعداء في جنابته وخلفه وأمامه وهو لا يشعر فإذا أصيب منها مرة بمصيبة استعد في سيره وأخذ أهبة عدوه وعد له ما يدفعه به ولولا أنه ذاق ألم إغارة عدوه عليه وتبييته له لما سمحت نفسه بالاستعداد والحذر وأخذ العدة. Alasan berikutnya, salah satu kandungan sifat hikmah Allah adalah Allah telah menciptakan Adam dan anak-anak turunannya yang tersusun dari bahan-bahan yang di dalamnya mengandung motivasi syahwat dan ghadab
dan motivasi akal dan ilmu. Di dalam diri manusia ada syahwat dan ghadab, ada akal dan ilmu. Allah Azza wa Jalla menciptakan akal dalam diri manusia sekaligus syahwat. Kedua-duanya berperan mengajak manusia kepada apa yang diinginkan oleh masing-masing akal dan syahwat. Kalau akal mengajak kepada kebaikan, kalau syahwat menyeret kepada apapun yang bisa menyenangkan sekalipun haram. Kan gitu syahwat itu ya. Agar sempurnalah apa yang diinginkan oleh Allah. Dan Allah menampakkan kepada hambanya izzah Allah, kemuliaan Allah dalam sifat hikmahnya, kekuasaannya, rahmatnya, kebaikannya, dan perhatian Allah atau keadilan Allah dalam kekuasaan dan kerajaannya. Maka salah satu di antara sifat hikmah Allah adalah Allah merasakan Adam atau menimpakan kepada Adam akibat buruk dari penyimpangan yang dilakukannya. Penyimpangan yang dilakukan Adam ketika di surga apa? Hanya melanggar satu larangan. Jangan dekati nih pohon ini. Ini bukan hanya didekati, tapi juga dipetik buahnya dan dimakan. Allah ingin Adam merasakan efek buruk dari perbuatan buruknya. Lalu Allah mengenalkan kepada Adam akibat dari kejahatan yang dilakukannya berupa mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Melanggar dan dihukum. Hukumannya dahsyat, berat. Karena diturunkan, dipindah dari tempat yang terenak ke tempat yang terburuk, yaitu alam dunia ini. Itu dari segala segi loh. Membuat Adam menderita. Apa yang terjadi setelah itu? Liyakuna a'zama hadran fiha wa ashadda huruban. Agar selama hidup di dunia dia jauh lebih wanti-wanti dan jauh lebih menghindari bujukan setan. Dulu dia di surga itu melanggar gara-gara apa? Mengikuti ajakan setan. Kan gitu ya? Dan setan itu pertama hanya ngajak, tidak mengancam. Ayo makan, kalau enggak dicekek. Enggak begitu kan? Kedua dengan bujukan, tipuan. Salah satu strategi menipunya itu mengemas keburukan dengan kebaikan. Memberi istilah pohon yang dilarang untuk didekati dengan istilah yang menggiurkan. Disebut syajaratul khuldi, pohon keabadian. Di dalamnya terkandung makna siapa yang makan buah itu akan abadi di surga. Padahal sebaliknya ya enggak. Siapa yang makan buah itu justru terusir dari surga. Kan gitu kebalikannya kan. Jadi apapun yang dibisikkan oleh setan, ini untung nih, ini pasti merugikan. Ini bikin bahagia, pasti bikin menderita tuh. Maksudnya begitu. Adam sudah mengalami itu. Mengalami tergoda oleh setan, mengalami hukuman akibat melanggar larangan. Apa faedah atau pelajaran dari peristiwa itu? Adam mestinya akan lebih hati-hati dan lebih menghindari. Tak ubahnya seperti seseorang yang sedang berjalan di suatu jalan, lalu dia ditingker oleh musuh di segala arah. Di belakangnya, di depannya, di kanan, di kiri. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang ditingker, dikepung.
Apa akibatnya? Kalau tidak sadar, dia lalai. Dia tidak waspada. Dia cuek, dia santai. Tidak waspada, tidak taki-taki, tersaring sepageh ikat, tercaring cing pageh kancing. Itu tadi tidak waspada. Bahasa Sunda mah satu istilah aja bisa diungkapkan dengan kalimat panjang dan indah itu tadi. Waspada itu apa tadi? Saring cing pageh kancing, saring set pageh ikat. Waspada dan siap menghadapi segala kemungkinan. Orang yang berjalan diincar oleh musuh, dia nggak sadar apa yang terjadi, berleha-leha. Fa'idha usiba minha marrah bimusibatin, ketika sekali dia kesergap, baru dia kelabakan, gelagapan. Maka di saat yang lain umpamanya ya ada rampok, harta atau nyawa, nggak bisa pilih atau harta atau nyawa. Kalau melawan nyawa, akhirnya harta diberikan. Nah, maka sekali dia kerampokan di tempat itu, lain kali dia akan hati-hati. Dia bawa senjata, dia bawa orang gitu kan, pengawal dan seterusnya gitu. Nah, jadi ketika dia sekali saja memperoleh musibah, maka pada kali yang lain dia akan jauh lebih berhati-hati. Dia akan mengadakan persiapan untuk menghadapi musuhnya. Akan mengadakan berbagai macam hal untuk menolak penyergapan dari musuhnya. Seandainya dia tidak merasakan pahit getirnya efek dari sergapan musuh, dan seandainya dia tidak pernah merasakan betapa super nikmatnya tinggal di surga, maka dia tidak akan pernah mengadakan persiapan untuk itu dan tidak pernah berhati-hati dan tidak pernah menyiapkan persediaan. Jadi Adam tuh sudah punya pengalaman waktu di surga. Pengalaman ditipu, digoda, dibujuk, dirayu oleh setan. Kedua, pengalaman memperoleh hukuman atas kesalahan yang dia lakukan. Hukumannya diturunkan dari surga ke dunia. Dari pengalaman itu nanti di dunia jangan sampai ini terulang nih gitu. Jangan sampai terbujuk lagi, terayu lagi oleh setan. Jangan sampai juga terkena azab yang kedua kali karena terbujuk oleh rayuan setan tersebut. Maka ketika di dunia apa yang terjadi? Dia hindari setan, dia jauhi setan, dia tangkal semua godaan setan dan dia mempersiapkan kembali untuk kembali ke tempat asal dia yang penuh kenikmatan, yaitu di surga. فَمِنْ تَمَامِ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَى آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ أَنْ أَرَاهُمْ مَا فَعَلَ الْعَدُوُّ بِهِمْ وَبِآبَائِهِمْ فَاسْتَعَنُّوا لَهُ وَأَخَذُوا أُهْبَتَهُ. Maka di antara bukti kesempurnaan nikmat Allah kepada Adam dan turunannya, Allah perlihatkan, Allah beritahukan kepada manusia apa yang telah dilakukan oleh iblis kepada bapak mereka dan kepada mereka. Lalu mereka nanti di dunia ini bersiap-siap. Kita kan tidak tahu ya peristiwa tergodanya Adam oleh iblis, terusirnya Adam dari surga ke dunia, kan kita tidak tahunya. Kita saat itu belum ada, gak menyaksikan. Tapi kisah ini digencarkan oleh Allah, diberitahu secara gencar kepada kita. Sehingga kan kita tahu. Oh, dulu manusia pertama, bapak kita semua itu Adam pernah begitu tuh.
Pernah ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Itu harus menjadi target, kita harus kembali ke sana. Pernah tergoda oleh setan, itu harus jadi pelajaran kita, jangan tergoda lagi nih. Pernah mengalami sanksi pahit akibat melanggar larangan. 3 poin tuh. Tempat asal kita surga. Poin yang kedua, terbujuk, tergoda oleh rayuan iblis. Poin yang ketiga, kena azab, kena hukuman. 3 poin ini jangan sampai terulang lagi oleh kita ketika hidup di dunia. Kalau ada yang bertanya, fa in qila kana minal mumkin alla yusallitu alaihi min adu, mungkin di dunia ini musuh tidak akan menggoda, menguasai kita. Kita jawab, qad taqaddama annahu subhanahu khalaqa Adam wa dhurriyyatahu ala bunyatin wa tarkibin mustalzim bi mukhalatatihim li aduwihim wa ibtilaihim bihi. Walau syaa la khalaqahum kal malaikah alladzina hum uqulun bila syahwah. Falam yakun li aduihim tariqun ilaihim walakin law khuliqu hakadha lakanu khalqan akhar ghaira bani Adam fa inna bani Adam qad rukibu 'ala al-aql wasyahwat. Sudah diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan anak-anak turunannya dan menempatkannya di sebuah tempat yang mengharuskan mereka ini bersama-sama hidup dengan musuh mereka. Kita di dunia ini bareng-bareng diusir sama musuh kita, yaitu iblis. Kita di dunia, iblis di dunia, campur baur tuh. Dan Allah menjadikan iblis sebagai ujian bagi kita. Seandainya Allah mau, niscaya Allah akan menjadikan manusia seperti para malaikat yang hanya punya akal tapi tidak punya syahwat, sehingga tidak ada akses bagi musuh untuk menggoda. Malaikat kan tidak bisa digoda oleh setan, ya enggak? Seandainya Allah mau, niscaya Allah mampu dan bisa menjadikan manusia seperti malaikat tanpa syahwat, hanya ada akal. Tapi seandainya demikian, berarti manusia bukan manusia dong. Kalau demikian, bukan anak Adam lagi. Karena anak Adam pasti tercipta, tersusun, terdiri dari akal dan syahwat. Nah, karena kita hidup di satu negeri yang juga ditempati oleh musuh kita, yaitu iblis, maka mustahil iblis berdiam diri. Mustahil iblis ini mau bekerja sama dengan kita dalam kehidupan di dunia. Yuk, kita bareng-bareng saja menciptakan kemaslahatan di dunia ini. Enggak. Karakter iblis bukanlah begitu. Maka pasti iblis akan melanjutkan usahanya yang dahulu pernah dia lakukan kepada bapak kita, yaitu Adam, menggoda, menipu, merayu, menjebak, dan yang sejenisnya. Agar kita mengikuti mereka, terjerumus lagi kepada pelanggaran terhadap larangan Allah, mengabaikan perintah Allah, nanti dapat azab lagi yang lebih pedih. Ingat, hanya dengan satu pelanggaran, orang yang tadinya ada di surga terusir dari surga. Sekarang manusia di dunia melakukan ribuan pelanggaran, tapi berangan-angan masuk surga. Ada berapa ribu larangan yang kita langgar? Ada berapa ribu perintah Allah yang kita abaikan? Dengan semua yang sudah kita lakukan, kita masih ngarep surga.
Boleh enggak? Harus tetap mengharap surga ya. Itu yang bikin kita tetap semangat ibadah di alam dunia. Itu yang ke-14. Ke-15. Wa aydan فإنه لما كانت محبة الله وحده هي غاية كمال العبد وسعادته التي لا كمال له ولا سعادة بدونها أصلا وكانت المحبة الصادقة إنما تتحقق بإيثار المحبوب على غيره من محبوبات النفوس واحتمال أعظم المشاق في طاعته ومرضاته فبهذا تتحقق المحبة ويؤلم ثبوتها في القلب اقتضت حكمته سبحانه إخراجهم إلى هذه الدار المحفوفة بالشهوات ومهاب النفوس التي بإيثار المحبوب الحق عليها والإعراض عنها يتحقق حبهم له وإيثارهم إياه على غيره ولذلك يتحمل المشاق الشديد. Kata Imam Ibnu Qayyim, alasan yang ke-15 kenapa manusia diturunkan ke muka bumi. Mahabbatullah atau kecintaan Allah merupakan puncak kesempurnaan seorang hamba dan sumber kebahagiaan hamba. Tak ada kesempurnaan bagi seorang hamba, tak ada kebahagiaan bagi seorang hamba tanpa cinta Allah kepada si hamba. Kita bisa menjadi seorang hamba yang sempurna dan berbahagia sebagai seorang hamba kalau dicintai oleh Allah. Sedangkan kecintaan yang benar, al-mahabbatus shadiqah, hanya bisa dibuktikan dengan lebih memprioritaskan yang kita cintai dibanding yang kita inginkan. Keinginan yang kita cintai dengan keinginan kita bertolak belakang. Keinginan Allah kita banting tulang, keras peras keringat untuk melaksanakan perintah Allahnya. Dug hulu perpet nyawa suku dijen hulu dijen suku tisuk jedur nepikan ka sore jeder, itu melakukan ibadah kepada Allah SWT. Itu tidak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Intinya al-auta etata, mengerahkan segenap kemampuan dan waktu untuk beribadah kepada Allah. Dan itu melelahkan apa tidak? Melelahkan. Itu keinginan Allah. Sementara keinginan kita sebaliknya, rileks, santai, senang-senang, malas-malesan, gitu kan? Keinginan kita begitu, keinginan Allah begini. Mana yang lebih diprioritaskan? Mana yang lebih dipentingkan? Kalau kita mengklaim mencintai Allah, ini tanpa cinta Allah kita nggak bahagia. Tanpa mencintai Allah kita nggak akan bahagia. Tanpa mencintai Allah kita tidak akan menjadi seorang hamba yang sempurna. Kesempurnaan seorang hamba lah ketika dia cinta Allah. Kebahagiaan manusia adalah ketika dia mencintai Allah. Buktikan secara benar. Membuktikan mencintai Allah adalah dengan lebih mengutamakan apa yang Allah cintai daripada apa yang kita sukai. Dan kita siap ihtimalu a'zamil masyaq fi ta'atihi wa mardati, siap memikul berbagai macam kesulitan, penderitaan, kanyeri, kaperi, lara wirang, nu harus kasorang dalam rangka mentaati Allah dan meraih keridhaannya. Allah ingin bukti real dari manusia kalau betul manusia mencintai Allah. Untuk
Untuk membuktikan hal itu, di antara salah satu kandungan sifat hikmah Allah adalah Allah keluarkan manusia dari surga, diturunkan ke muka bumi, ke sebuah negeri yang dipenuhi oleh syahwat dan dipenuhi oleh hal-hal yang sangat diinginkan oleh jiwa kita. Semua yang diinginkan oleh jiwa kita ada di muka bumi. Hanya 4 kan ya. Harta, tahta, wanita, Toyota. Merek nanti diedit ya yang terakhir. Bisa dianggap promosi, dibayar henteu. Semuanya ada di muka bumi ini. Itu yang diinginkan oleh manusia. Tapi semua yang diinginkan oleh manusia beresiko. Kalau itu dicari, diperjuangkan, apa risikonya? Melalaikan hak Allah yang kita klaim, kita aku sebagai zat yang paling kita cintai. Melalaikan ibadah, melalaikan perintah, mengabaikan larangan. Gitu tuh efek dari mencintai harta. Dan Allah memang menciptakan manusia dengan membawa fitrah mencintai harta dunia. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minaz zahabi wal fiddah dan seterusnya. Telah dihiasi manusia itu dengan syahwat. Kecintaan syahwat terhadap para wanita, anak-anak, harta, emas, perak, terus disebutkan semuanya di sana. Dan kecintaan, kadar kecintaan kepada dunia itu besar. Sampai dalam surah Al-Andiyat Allah menyatakan wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Lihubbil khairi, dalam mencintai al-khair itu harta. Harta disebut al-khair karena di dalamnya terkandung kebaikan. Dan harta dianggap baik oleh seluruh manusia. Termasuk manusia soleh yang beriman, baik karena maslahat. Untuk orang beriman disimpan di tangan, tidak disimpan di hati, keluar zakat, infak, sedekah, dipakai tutulung kanu butuh, tatalang kanu susah, meremaweh kapa pada manusia, ya. Tidak pelit, tidak cedit, tidak buntut kasiran, tidak keket merengkel, meregehese, tapi berehan. Itu al-khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sebenarnya manusia dalam mencintai harta itu lasyadid, adalah la-nya pendek, artinya pasti, benar ditekankan. Syadid lagi. Benar-benar kuat. Tuh. Dan itu real, terasa kan? Ya, kita merasakan. Mencintai harta dengan kecintaan yang kuat. Kadang atau bukan kadang, seringkali dalam perjuangkan meraih harta ini ada syariat yang dilanggar. Banyaknya orang gak peduli halal apa haram. Seorang muslim ketika interaksi, ketika muamalah, ketika berjual beli, ketika bertransaksi, yang ada di benaknya itu yang pertama bukan untung rugi. Tapi yang ada di benaknya itu, ini pahala apa dosa? Ridho Allah ataukah laknat Allah? Pisurgaun apa pinarakaan? Dalam segala hal, termasuk dalam hal jual beli. Untung gede tapi dosa karena haram. Ngapain? Untung besar tapi Allah murka dan melaknat. Untuk apa? Untungnya melimpah tapi pinarakan. Ngapain? Kan gitu ya? Seorang mukmin mah begitu. Mestinya. Tapi karena hawa nafsu, orang tidak lagi peduli surga neraka, pahala atau dosa, ridho atau laknat Allah. Yang penting untung. Lahirlah tipuan ketika berjual beli. Lahirlah
gharar, ketidakjelasan, lahirlah riba, lahirlah dusta ya di dalam transaksi jual beli tersebut. Enggak peduli halal atau haram. Enggak peduli pahala atau dosa. Itu kebanyakan orang. Karena apa? Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sangat besar cintanya kepada harta. Semua yang disukai oleh manusia Allah siapkan di muka bumi. Sementara Allah wanti-wanti, ingat, buktikan cintamu padaku. Nah, maka berjumpalah dua kepentingan. Kepentingan untuk mencintai Allah dan kepentingan untuk mengikuti keinginan jiwa. Dan ini bertolak belakang. Rata-rata yang diperintahkan oleh Allah bikin males. Dan rata-rata yang dilarang oleh Allah menyenangkan. Betul apa benar ini teh? Iya, betul dan benar. Saya nggak memberi alternatif betul apa salah. Sebab pasti benar. Semua yang Allah perintahkan bikin haroream melaksanakan. Dan apa yang Allah larang, itu menyenangkan itu. Gitu ya. Kecuali ada ketang yang diperintahkan oleh Allah tapi menyenangkan. Apa? Nikah. Nikah diperintah oleh Allah. Iya, fankihu ma taba lakum minan nisa. Apalagi masna wa thulatha wa ruba' gitu ya. Menyenangkan. Tapi malas ngurusnya, ngurus administrasinya ya, bikin NA gitu, bikin surat ini, surat itu. Tapi walaupun ribet, demi tercapainya cita-cita dikereuyeuh we ya, nikre tur ngeureueuh. Jadi Allah turunkan manusia ke muka bumi dan Allah sediakan semua yang diinginkan oleh manusia di muka bumi. Maka kalau manusia tersebut lebih menomorsatukan apa yang Allah cintai, berpaling dari keinginan dirinya yang memang dilarang oleh Allah. Kita inginnya senang-senang, malas-malas, berleha-leha, melanggar apa yang Allah larang karena itu menyenangkan. Inginnya begitu, tapi kita berpaling dari hal itu. Ada ithar di sini. Ithar itu apa? Lebih mengutamakan, mementingkan kecintaan kepada Allah dibanding kecintaan terhadap syahwatnya. Dan untuk melakukan semua itu walidzalika yatahammal masyaqqah asyadid. Dia itu memikul resiko yang sangat dahsyat. Harus berlelah-lelah, bercapek-capek, berpeluh-peluh tadi itu ya, banting tulang peras keringat, suku dijen hulu dijen suku, hulu petnyawa, tisuk jedur nepikeun ka sore jeder, melahirkan iman, ibadah dan amal soleh yang Allah perintahkan, dan sampai-sampai menerjang bahaya yang beresiko. Apa resikonya? Nyawa, kehilangan harta, kehilangan jiwa, bahkan mengundang celaan. Wala yakhafuna laumata laim. Orang seperti itu enggak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Orang yang berpegang teguh kepada Quran Sunnah, orang yang lebih memprioritaskan kecintaannya kepada Allah, pasti dicela orang, itu pasti itu. Dicela oleh orang-orang yang lebih mengutamakan hawa nafsu. Maka tak ada seorang pun nabi yang lepas lolos dari celaan, dari hinaan. Bahkan sampai nabi itu wafat, telah ribuan tahun wafatnya, tetap dicela. Ada sampai sedetik ini orang yang mencela Nabi kita Muhammad SAW banyak. Itu Nabi loh, yang maksum, yang sempurna, yang ketika dakwah nyaris tak ada kesalahan. Tak ada aib dalam dirinya. Tapi mereka
para nabi termasuk nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak lepas dari celaan, godaan. Apalagi kita. Kita berpegang teguh kepada Quran Sunnah pasti dicela oleh orang-orang yang membenci Quran Sunnah. Selama itu kita banyak aib, kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Ya pastilah gampang dicela. Tapi prinsip mereka yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wala yakhafuna laumata laim, tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Dianggap aneh, dianggap asing, disebut radikalis, disebut ekstremis, disebut teroris, disebut macam-macam tuh. Lalu mereka sabar terhadap hal itu, tetap memerangi semuanya itu dalam dirinya sehingga lebih kuatlah kerajaan mahabbah di dalam hatinya, mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibatnya apa? Dia merasakan buah yang manis dari semuanya itu. Karena apa? Karena seluruh kesabaran di atas semua penderitaan itu melahirkan kepuasan jiwa yang tak terkira. Kenapa para ulama tahan siksaan ketika memperjuangkan kebenaran? Nyaris para ulama tidak ada yang mulus punggungnya. Pernah merasakan cambuk penguasa yang zalim kepada mereka. Termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, hidupnya itu perang, berdebat dengan ahlul bidah, dipenjara, disiksa, sampai gak sempat nikah, ya enggak? Sampai wafatnya beliau tidak memiliki istri dan anak-anak. Bukan gak laku, ngantri yang mau mah. Tapi memang gak sempat. Itu. Tapi ketika beliau dipenjara, disiksa, beliau merasakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan rohaninya yang beliau ungkapkan, seandainya para muluk dan abnaul muluk, raja, penguasa dan penggawa-penggawa mengetahui kenikmatan yang kami rasakan di tengah penderitaan itu, pasti mereka akan lebih menyiksa kami dengan lebih dahsyat lagi. Ada kenikmatan di sana, ya. Jadi terlihatlah bukti dari kecintaan manusia ketika manusia untuk mewujudkan kecintaannya kepada Allah mengalami banyak halangan, banyak kendala, banyak godaan, banyak ujian, banyak cobaan. Tapi semuanya itu mereka hadapi tanpa syarat apapun. Adapun kalau disyaratkan, saya mau ibadah, asal disehatkan, dinikmatkan, tidak ada gangguan, tidak ada godaan, itu mah ibadah yang tidak berkualitas. Saya maulah main bola, tapi kalau saya mau bawa bola, jangan dihalang-halangi. Nyingkir, nanti kalau pas di depan gawang kiper nyingkir dulu, baru saya mau gol. Kalau mau main bola sama saya harus begitu, kalau enggak mau. Itu bukan main bola artinya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ammal mahabbatul masrutah bil afiyah wan na'im wal lazzah wa husuli muradil muhibb min mahbubihi falaysat mahabbah sadiqah wala thabata laha indal mu'aradat wal mawani fa innal mu'allaqa ala syarti adamun inda adami wa man waddaka li amrin walla inda inqidaihi. Ini peribahasa ya dalam bahasa Arab. Adapun mencintai tapi dengan syarat. Saya maulah mencintai Allah, tapi syaratnya disehatkan terus. Diberikan nikmat, kelezatan, memperoleh semua yang saya inginkan.
Saya mau ibadah, asal dikayakan, dibanyakan rezekinya, disehatkan. Kalau punya penyakit disembuhkan, gitu ya. Maka ini bukanlah cinta sejati itu. Yang tidak akan teguh, tangguh, tegar ketika ada halangan, ada gangguan, ada kendala, ada godaan, ada yang semacam itu. Karena segala sesuatu yang dikaitkan dengan syarat, maka sesuatu itu akan hilang ketika syaratnya hilang. Ini peribahasa man waddaka li amrin walla inda inqidha'ihi. Siapa orang yang mencintai kamu karena sesuatu, cintanya akan luntur ketika sesuatu itu hilang dari dirimu. Kalau seseorang cinta kita karena kita kaya raya, harta berharta. Ketika kita ludes harta miskin, kabur dia, ya enggak? Kita punya power, kekuasaan, pangkat. Oh, orang cinta karena pangkatnya. Ketika sudah pensiun, turun gitu ya. Sudah lengser. Apa yang dilakukan orang yang dulu mencintai kita karena jabatan? Lari menjauh, ya enggak? Perempuan cantik jelita, gelisna kawanti-wanti, endahna kabina-bina, kehalusan kulitna matak ti seurelekutu ti soledat tuma. Laki-laki mencintai perempuan itu karena kecantikannya. Berapa tahun bertahan kecantikan? Badannya singset langsing, body seperti gitar Spanyol. Padahal saya belum pernah lihat gitar Spanyol kayak apa ya. Pokoknya gitu. Itu yang membuat laki-laki kelepek-kelepek dinikahi. Karena itunya. Setelah nikah setahun hamil gemrotuh. Asalnya seperti gitar Spanyol, sekarang jadi seperti gentong. Setelah beberapa tahun umpamanya kulitnya yang kencang menjadi keriput, ya. Wajahnya yang dulunya halus, tidak ada satupun aib yang ada, tidak ada jerawat. Sekarang sudah ada kokoloten. Apa bahasa Indonesia kokoloten? Tutuaan. Apa bahasa Indonesia kokoloten? Yang hitam-hitam tuh di ini. Flek. Ada flek. Ada wrinkle, ada keriput-keriput gitu ya. Rambut sudah mulai memutih dan seterusnya. Hilang cantiknya, hilang seksinya. Kalau seorang lelaki cinta wanita yang dinikahinya karena itu, hilang cintanya. Dia akan nyari lagi gitar Spanyol yang lain. Gentongnya dia akan cuekkan. Aki jadi naon ngacung rumah sa. Ibu-ibu sariri. Ini ingat peribahasa man waddaka li amrin walla inda inqidhahi. Siapa yang mencintaimu karena sesuatu, maka dia akan berpaling darimu ketika sesuatu itu hilang dari dirimu. Makanya agar cinta kita kepada istri abadi, cintai karena agamanya. Cintai karena akhlaknya, karena ketaatannya, ya. Bisa hilang, bisa kalau memang agamanya hilang dari dirinya. Asalnya waktu muda mah taat, soleha, ya. Kelihatan pitaaten nih ke suami. Tahajud tidak pernah lewat. Saum Senin Kamis tidak pernah lewat. 1 juz sehari dibaca Al-Quran, ya hafalannya banyak. Wah, kelihatannya karena agamanya ini taat, soleh, dinikahi. Betul. Maka rupa yang tidak cantik mendadak ngajenggelek seperti bidadari karena ketaatan. Cantiknya luar biasa. Tak ada tandingannya selama di rumah. Asal jangan keluar. Nah gitu. Selama agamanya baik, cintanya akan tetap.
Tapi berubah saja jadi nyebele, pikas sebelen. Jadi posesif, cemburuan, curigaan gitu ya. Atau berhenti ibadahnya, berhenti saumnya, berhenti sholat tahajudnya. Alah nah jadi kieu ya. Mungkin salah dirinya juga tidak menjaga agama istrinya, tidak mendidik ya. Bisa luntur mungkin saja bisa ya. Jadi Allah Azza wa Jalla membedakan antara hamba yang beribadah hanya ketika senang, hanya ketika dia itu bahagia, hanya ketika dia berada dalam kondisi yang baik, dengan hamba yang ibadah dalam segala situasi. Ketika senang, ketika susah. Ketika lapang, ketika sempit. Ketika bahagia, ketika sedih. Ibadahnya tidak ada bedanya. Maka ini semuanya membuktikan cinta yang hakiki. Kalau itu tetap Adam dan turunnya di surga, nggak teruji kecintaannya. Tapi ketika diturunkan ke alam dunia, nah di alam dunia semuanya ada, senang susah ada, sakit sehat ada, sempit ataupun lapang ada gitu ya. Semuanya serba ada, tetap melakukan ibadah, teruji itu. Itulah alasan kenapa Allah Azza wa Jalla menurunkan Adam dan anak-anak turunannya ke muka bumi. Itu yang keberapa tadi? Ke-15 ya? Ke-16. Terus ke-17. Ke-18. Ke-19 dan seterusnya kita bahas pada asar nanti. Sekarang waktu untuk menerangkan sudah habis. Tinggal tersisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, mangga pertanyaan dari ikhwan dulu. Cung, mana mic? Tidak ada. Ahwat ada pertanyaan? Ahwat dulu, silakan. Ya, wa jazakillahu khaira wa fiki barakallah. Kemarin ada hadis nuhitu an aqra al-Quran fir ruku'i was sujud. Aku dilarang baca Al-Quran ketika ruku dan sujud. Alasannya sudah diterangkan. Karena ruku dan sujud tempat menghinakan diri, merendahkan diri di hadapan Allah. Quran yang agung, yang mulia jangan dibawa-bawa ke momen itu. Nah, sekarang bagaimana kalau tapi di dalam sujud kan diperintahkan berdoa ya. Aqrabu ma yakunu bainal abdi wa baina rabbih wa huwa sajid. Fa'aktsiru fihi du'a. Jadi momen terdekat antara seorang hamba dengan Allah ketika sujud. Maksudnya sujud di dalam sholat, bukan di luar sholat. Maka tak disyariatkan berdoa, mau berdoa sujud di luar sholat, enggak disyariatkan. Berdiri dalam sholat lebih dekat kepada Allah dibanding sujud di luar sholat. Karena momennya. Tapi sujud dalam sholat itu terdekat. Perbanyak doa di sana. Nah sekarang bagaimana kalau doanya diambil dari Quran? Umpama orang tua yang tadi dibacakan, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir, itu bukan dari Quran. Kalimat dalam Al-Quran tidak begitu. Faqur Rabbighfirli dan seterusnya, berbeda dengan yang tadi. Boleh dibaca itu? Boleh, karena bukan lafaz Quran. Nah, sekarang doa itu diambil dari Quran, boleh enggak? Boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama, langsung mengambil lafaz doanya. Seperti Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil
akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu dalam Quran bukan? Iya, Al-Baqarah ayat 201. Ayat ini lengkapnya di awalnya wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, wa minhumnya jangan dibaca. Langsung aja lafaz doanya ketika rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Tidak dari awal ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna. La yukallifullahu nafsan jangan dibaca karena itu bukan lafaz doanya, langsung lafaz doanya. Itu pertama. Kedua, niatnya bukan niat membaca Al-Qur'an, tapi niat berdoa. Innamal a'malu bin niat. Amal itu tergantung niat. Ini kamu baca Rabbana la tu'akhidna in nasina itu baca Quran atau bukan? Bukan. Niat saya berdoa. Cuma doanya diambil dari ayat Al-Quran. Maka boleh di dalam sujud berdoa dengan doa yang diambil dari Al-Quran dengan dua syarat tadi. Syarat pertama apa tadi? Langsung mengambil lafaz doanya. Syarat kedua apa? Niatnya berdoa bukan niat membaca Al-Quran. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan saya, berlanjut mengenai pertanyaan yang disampaikan tadi. Bagaimana dengan seseorang yang keadaan junub ketika malam hari, ketika dia ingin membaca ayat kursi supaya dia terjaga dari setan, apakah hukumnya sama, Ustaz? Ketika junub, apa? Misalkan junub tapi mau tidur, belum mandi, tapi dia ini baca doa, baca ayat kursi dengan niat untuk dijaga dari setan. Iya. Boleh enggak membaca Al-Quran dalam keadaan junub? Gitu. Dengan niat berdoa gitu. Zikir. Baik, barakallah. Harus dibedakan antara membaca Al-Quran dengan zikir. Zikir lebih umum daripada membaca Al-Quran. Baca Al-Quran salah satu bentuk zikir. Tapi zikir bisa aja dengan selain membaca Al-Quranul Karim. Dengan baca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar itu zikir dan itu bukan baca ayat. Ya. Nah, ada zikir dengan cara membaca ayat Al-Quran seperti tadi ayat kursi. Sebelum umpamanya tidur, kita berzikir dengan membaca ayat kursi. Zikir yang diambil dari Al-Quran tadi. Apa boleh apa tidak? Para ulama ikhtilaf tentang hukum membaca Al-Quran dalam keadaan junub. Sebagian melarang, sebagian membolehkan. Lalu dirinci apa membaca Al-Quran dari mushaf atau dari hafalan, itu juga berbeda para ulama. Tapi para ulama sepakat tentang bolehnya berzikir dalam keadaan haid, nifas, termasuk junub. Semuanya menjelaskan secara ittifaq boleh, tidak terlarang. Kalau terlarang zikir selama haid berapa hari itunya? 7 hari. Yang lebih parah ketika nifas berapa hari? Bisa 40 hari. Masa istighfar acan? Haji, saya lagi head. Itu alhamdulillah tuh ya. Itu alhamdulillah. Kenapa kamu enggak alhamdulillah? Haid. Boleh berzikir, ya. Tetap dianjurkan berzikir ketika junub, ketika haid, ketika nifas. Termasuk berzikir dengan baca ayat Al-Quran. Niatnya niat zikir, tapi zikirnya memang disunnahkan diambil dari ayat Al-Quran seperti ketika mau tidur. Salah satu zikir yang dibaca ketika mau tidur ayat kursi. Boleh Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Setelah itu diapain? Ditiupkan kedua telapak tangan kita. Setelah ditiupkan diapain?
diusapkan ke seluruh bagian tubuh yang terjangkau. Siapa orang yang tidur sebelum tidur berzikir seperti itu, semua zikirnya diambil dari ayat Quran. Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu Al-Quran. Tapi dengan niat zikir karena sunnahnya demikian. Bukan dengan niat membaca Al-Quran. Kamu lagi ngapain sebelum tidur? Lagi zikir. Nggak ada yang menyatakan lagi baca ayat Al-Quran. Enggak. Tapi lagi zikir, tapi zikirnya diambil dari Al-Quran seperti tadi. Seperti berdoa dalam sujud, tapi doanya diambil dari Quran. Ini zikir. Hanya zikir diambil dari Al-Quran. Ya. Kalau malas mandi, tiris, atau mandinya harus keluar gitu ya. Atau pengantin baru di kamar, kalau harus keluar mandi banyak orang, ketahuan. Akhirnya udah dibekal sampai subuh. Tapi mau tidur zikir dulu dibolehkan. Walaupun yang dibaca ayat kursi. Wallahu a'lam. Berkaitan dengan pertanyaan tadi bukan pertanyaan. Miftah dari Sa'adah. Iya. Ya. Kan kemarin dibahas bahwasannya seseorang itu masuk surga karena hikmah Allah dan karena kasih sayang Allah. Sedangkan seseorang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Nah, beberapa hadis Nabi SAW contohnya seperti di hadis Arba'in yang redaksinya kurang lebih ada seseorang yang biasa mengamalkan amalan surga tapi di akhir hayatnya dia melakukan amalan neraka, dia akhirnya masuk neraka gitu. Jadi mungkin 90% ketaatan tapi ketika dia melakukan 10% akhirnya dia su'ul khotimah. Nah, apakah hal ini disebabkan karena ada di dalam hati dia yang seperti iblis itu, Ustaz? Contohnya kisah Barsisah di Bani Israel itu kan dia ahli ibadah tapi mati dalam keadaan kufur. Waliyahzubillah. Barakallahu fikum, Ustaz. Barakallah. Di hadis Arba'in An-Nawawiyah ada hadis panjang. Di tengahnya salah satu kalimatnya adalah innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah hatta la yakuna bainahu wa bainaha illa dhira'. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha wal yadhu billah. Ada orang yang mengamalkan amalan-amalan surga. Dia ibadah, tauhid, amal soleh, melakukan kebaikan, menjauhi dosa-dosa gitu. Sehingga tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta. Sasiku gitu. Tinggal salingkah dia ke surga. Tapi ketetapan Allah mendahului. Dia belot di akhir hayatnya. Dia beramal dengan amalan ahli neraka. Dia berhenti ibadahnya. Terus dia terjerumus ke dalam dosa, ke dalam kemaksiatan, mati dalam keadaan demikian neraka. Al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu ditentukan oleh amalan yang terakhir. Dia mati dalam keadaan apa? Su'ul khatimah. Dan kisah seperti banyak. Contohnya iblis laknatullah itu ahli ibadah. Tapi berakhir durhaka. Terus yang disebutkan tadi. Dan itu diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam surah apa? Al-Hasyr apa? Kamathali syaitan. Idh qala lil insani kfur. Falamma kafara. Qala inni bari'um mink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha dzalika jazaa'ul zalimin. Kata Allah seperti setan yang berkata kepada manusia, iblis, kufur kamu. Ini si iblis berkata kepada manusia, kufur kamu. Manusia itu terus kufur. Ketika manusia itu kufur, si setan berkata, aku berlepas diri darimu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Para ulama ahli tafsir semacam Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Al-Qurtubi menjelaskan ayat ini tentang rahib tadi yang sejak kecil, sejak muda ibadah terus.
Tapi di akhir hayatnya tergoda, belot. Ada versinya itu tergodanya oleh ahwat. Ahwat memang penggoda besar. Saking besarnya godaan ahwat, tipu daya setan pun kalah. Ketika Allah menjelaskan tipu daya setan, inna kaida syaitan kana dhaifa. Tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika menjelaskan tipu daya wanita, inna kaida kunna azim. Tipu daya kalian itu dahsyat. Itulah wanita. Tapi banyak manusia yang siap ditipu oleh wanita. Saya tadi ngomong apa sampai belot ke sana? Bersisa ini rahib. Digoda oleh setan untuk berhenti ibadah, tidak. Akhirnya oleh wanita. Ada dua versi. Imam Al-Qurtubi menjelaskan versi yang berbeda dengan Imam Ibnu Katsir. Tapi sama-sama dengan wanita. Kalau Imam Ibnu Katsir putri raja. Kalau Al-Qurtubi seorang wanita Bani Israel yang punya 4 orang saudara laki-laki diharuskan perang. Adiknya yang perempuan ditinggal sendirian. Bingung. Dititipkan ke Bursiso ini. Kalau versi yang kedua putri raja oleh setan ditiup, gerebek, sakit. Rahib mana, dukun mana, temetu. Arti temetu itu tidak mempan, tetap sakit. Datang setan ke raja. Itu di sana ada orang soleh. Coba minta diobati ke sana. Dibawa ke Bursiso. Terus didoain, sembuh. Pulang lagi. Sampai di istana, tiup lagi oleh setan. Sakit lagi. Dibawa lagi. Sembuh, pulang lagi. Terus, bolak-balik, dekok. Begitu. Kata setan ke raja, selama belum sembuh benar, tinggal saja di sana. Biar sampai sembuh. Diikuti, awalnya nolak. Jangan, masa berdua, saya laki dia perempuan. Tapi karena soleh percaya. Apalagi perintah raja. Oke, akhirnya diterima tapi ditempatkan di bangunan lain. Tidak seatap. Si Bursiso ini kalau mau ngasih makanan, dia buka pintu, simpan di luar, nanti wanita itu keluar, ngambil, bawa ke dalam, makan di dalam. Gitu. Terus, aman kan? Aman. Datang setan ke Bursiso. Itu bahaya loh, berisiko. Kalau wanita itu keluar ada laki-laki yang hidungnya belang, gimana? Lebih baik kamu ke sana anterin, biar dia keluar rumah, ngambil langsung gitu. Diikuti, benar juga tuh. Disimpan di depan rumah dia, ketok tok tok tok, leos. Begitu dia ngeleos, diambil. 1 langkah. Datang lagi setan. Itu masih berisiko loh. Kalau dia lagi keluar buka, ada si hidung belang gimana? Bahaya tuh. Lebih baik buka pintu, kamu masukkan, udah kamu pergi lagi. Kepikiran, benar apa enggak? Oh benar. 2 langkah. Diikuti. Kamu jangan keluar, buka pintu, saya masukin, udah. Lebih dekat lagi kan? Datang lagi setan. Perempuan itu kesepian, gak ada orang lain untuk diajak bicara. Kamu masuk dulu, nanya kabar, nanya keadaan, sudah sebentar keluar lagi, pasti dia senang. Menyenangkan orang ibadah. Sekali 2 kali gak digubris. Tapi kepikiran lama-lama benar juga gitu ya. Akhirnya dia masuk berbincang. Senang dua-duanya. Nah mulailah setan memasukkan pengaruhnya yang lebih besar. Sampai apa yang terjadi? Naudzubillah, terjadi perzinahan. Tuh itu yang dimaksud dengan tipu daya wanita teh. Lebih dahsyat ketika setan mengganu Bursiso untuk tidak ibadah. Itu mempan tuh. Temetu tadi cambal. Tapi memperalat perempuan kena.
hamil, melahirkan anak. Aduh, kumaha laporan ke raja ya? Dihukum mati kan gitu ya. Datang setan, cekek aja. Biar gak ada bukti. Sekali, 2 kali, 3 kali gak digubris. Lama-lama daripada kamu dihukum mati nanti. Oleh raja. Iya, kepikiran juga. Nanti itu dosa besar, gampang, tobat. Gitu ya. Kepikiran daripada malu dihukum mati. Dosa angger, malu iya dihukum mati ya. Lebih baik dosa aja, gak malu gak dihukum mati. Dosa bisa ditobati. Urusan dengan Allah mah gampang kan gitu ya. Kepikiran dicekek tah. Mati dikubur. Dosa lebih besar daripada zina. Membunuh lebih besar. Bukan berarti zina kecil, kadek tah. Ungkapan bahwa dosa besar, dosa membunuh lebih besar dari zina tidak berarti dosa zina itu kecil. Awas, ulah salah faham. Datang lagi setan, kamu masih berisiko dibunuh dan malu. Ibunya bakal ngomong ke bapaknya nanti, itu hamil, kamu dipaksa, ada anaknya, gimana tuh? Terus kumaha tuh, cekek deh weh. Sekali, 2 kali, 3 kali, tidak digubris lama-lama daripada kamu malu, dihukum mati dan dosa. Mending dosa hungkul. Dosa kepada Allah gampang ditobati, urusan dengan manusia ribet. Akhirnya dicekek juga. Terus bilang ke raja gimana? Gampang, raja percaya kepada kamu. Bilang aja sakitnya gak bisa disembuhkan, mati itu kuburannya. Gitu aja. Percaya pasti raja. Dibunuhlah wanita ini, dikubur. Ketika datang raja melayat, disebutkan sakitnya tambah parah. Tidak tertolong, mati tuh kuburannya. Dan raja percaya, udah beres urusan. Aman gitu ya. Pulang. Ternyata setan gak berhenti datang ke raja. Kamu jangan percaya begitu saja. Jangan dibunuh tuh. Coba gali. Kemudian diotopsi. Kan antara mati dengan penyakit dan mati dibunuh kan bisa dibedakan ya. Dari kondisi mayat. Cenah sih. Saya sih tidak tahu. Tapi ahlinya tahu, ya enggak? Sekali, 2 kali tidak digubris. Penasaran, udah dibuktikan. Ternyata ada 2 kuburan, 1 bayi, 1 dan terlihat ada bekas pembunuhan. Nah, ketahuan. Ditangkap, dihukum mati. Datang setan, laknatullahi alaih. Kamu mau selamat? Ya mau. Sujud kepada saya sekarang. Saya selamatkan kamu. Wah itu syirik, gampang kamu tobat. Daripada sekarang malu dihukum mati, gak sempat tobat. Mending sujud ke saya, setelah itu saya bebaskan kamu, silakan kamu tobat ibadah lagi. Dalam kondisi kepepet, malu, diancam hukuman mati, gak ada pilihan lain, sujud dia ke setan. Ketika sujud ke setan, setan tertawa sambil berkata, Inni bari'um mink. Inni akhafullah rabbal alamin. Saya lepas diri dari kamu. Saya pun takut kepada Allah. Ketika itu sujud, hukuman mati dilaksanakan. Mati dalam keadaan sujud. Ini yang dimaksud kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qala inni bari'um mink. Inni akhafullah rabbal alamin. Su'ul khatimah. Dan banyak contoh-contoh kasus lain. Timbul pertanyaan, kenapa? Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab syarah dari kitab Arba'in An-Nawawiyah. Namanya Jami'ul Ulum wal Hikam. Ditambah 10 hadis. Kalau Arba'in berapa? 42. Tapi disebut Arba'in digenapkannya. Kalau umpah disebut 42 hadis, Itsnan wa arba'un hadisan rada panjang, udah arba'in. Nah, ini Jami'ul Ulum wal Hikam syarahnya plus ada 10 hadis lagi, 52 hadis di sana. Dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab. Kenapa orang dari anak kecil, remaja, pemuda giat ibadah menjelang kematian berhenti ibadah, belot
dosa maksiat, mati su'ul khatimah, ke neraka. Beliau menjelaskan karena orang itu tidak memenuhi karena orang itu ibadahnya ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak memenuhi syarat-syarat diterimanya ibadah. Bukti ditolaknya, Allah cabut hidayah ibadahnya, Allah berhenti dan Allah berikan keinginan untuk berbuat dosa maksiat, lalu dosa maksiat mati dalam keadaan demikian, ke neraka. Syarat diterima ibadah 2. Pertama, niat yang ikhlas. Kedua apa? Mutaba'ah. Siapa orang yang tidak memenuhi 2 syarat ini? Hanya salah satu, apalagi kalau dua-duanya ditolak. Kalau riya, kalau tidak ikhlas, Allah menyatakan ana aghna syuraka 'anil syirk. Faman amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Ditolaknya orang yang tidak ikhlas begitu. Aku zat yang paling tidak membutuhkan sekutu, tidak membutuhkan saingan. Siapa orang beribadah kepadaku tapi dia menyekutukan aku dalam hal niat, 95% untuk ridho Allah, 5% untuk ridho manusia. Disekutukan Allah dalam hal itu. Taraktuhu wa syirkahu. Ditolak. Aku tinggalkan perbuatan syiriknya, aku tinggalkan dia. Amalnya ditolak. Begitu juga kalau tidak mutaba'ah alias berbuat bidah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ditolak juga. Ibadah tidak mencontoh, ditolak. Ibadah tidak ikhlas, ditolak. Dan ini yang lebih parah. Tidak hanya ditolak tapi juga diazab. Orang yang tidak ikhlas bukan hanya ditolak tapi diazab. Orang yang bid'ah tidak hanya amalnya ditolak tapi juga diazab. Allah berfirman, fawailul lil musallin. 2 ayat setelahnya, alladzina hum yuraun. Celaka orang yang salat. Itu orang yang riya di dalam salat. Salat yang riya diazab. Diazab bukan karena salatnya tapi karena riyanya di dalam salat. Al-Quran, orang yang berbuat bid'ah diazab, menyatakan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Orang yang menyimpang dari sunnah Nabi dalam melaksanakan agama, hendaklah takut mereka akan ditimpa fitnah, ditimpa azab, disiksa tuh. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ancamannya nyata. Jadi yang tidak ikhlas, tidak mutabah, diazab. Selain ditolak, diazab. Oleh karena itulah maka karena ibadah orang tadi sebanyak apapun mungkin tercampuri ketidakikhlasan. Ada ujub, ada takabur, ada riya, ada sum'ah, ada yang sejenis itu. Dan itu yang dimiliki oleh iblis. Iblis takabur dengan ibadahnya. Dan ketakaburan itu hanya diketahui oleh Allah, tidak diketahui oleh yang lain. Dan Allah membongkar ketakaburan iblis melalui kasus disuruh sujudnya iblis kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Iblis enggan sujud, dia takabur. Takabur menunjukkan ibadahnya mardud, tertolak. Karena ibadah harus melahirkan ketawaduan. Kalau ibadah yang benar tuh. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Salat yang bagaimana? Salat yang makbulah. Kalau salatnya riya, kalau salatnya tidak khusyuk, tetap aja selesai salat keji dan munkar dia. Setelah ibadah takabur, itu menunjukkan ibadahnya tertolak. Ibadah harus melahirkan ketawaduan. Jadi kalau umpamanya orang ibadah tidak ikhlas atau tidak mutaba'ah, ibadahnya tertolak dan terancam mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi
efek buruk dari tidak ikhlas, efek buruk dari bid'ah, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jadi orang yang tadi dijelaskan dalam arba'in itu beribadah terus sampai selangkah lagi ke surga, di akhir hayat belot, berhenti ibadah, lalu terjerumus dalam dosa maksiat, mati dalam keadaan demikian, dia masuk neraka. Itu karena salah satu di antara dua ini tidak terpenuhi, atau bahkan dua-duanya. Mungkin dia ikhlas tapi penuh bid'ah. Mungkin dia di atas sunnah tapi tidak ikhlas. Mungkin dua-duanya, ya tidak ikhlas, ria, ya juga bid'ah. Lengkap ini. Ditolak. Bukti ditolaknya orang itu, Allah cabut hidayah, ibadah dari orang itu, berhenti dan berbelot, banyak menginginkan keburukan, dosa dan maksiat, dia terjerumus ke dalamnya lalu mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadzubillah. Nah, itulah analisa para ulama seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan ini. Jadi orang tadi berhenti ibadah, berbelot kepada dosa dan mati dalam keadaan demikian karena ibadahnya ditolak. Dan ditolaknya ibadah mungkin karena tidak terpenuhinya syarat-syarat diterimanya ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada lagi pertanyaan pada asar. Zikir yang tadi itu yang Al-Fatihah 7 kali, terus Qul 7 kali, dan Terusnya. itu kan betul 7 kali yang diamalkan itu kemarin ada baca itu 3 kali. Apakah ada hadis yang Boleh 3 kali. Sekali juga boleh. Tidak juga nggak apa-apa. Sama dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar bisa 10 kali, 11 kali, bisa 25 kali, bisa 33 kali. Semuanya hadisnya ada dan sahih ya. Sekarang istirahat dulu, kita akan lanjut ba'da asar nanti. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.